Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan membahas buku paket matematika halaman 188, kelas 8 SMP semester 2 ya. Dari nomor 1 sampai 10 akan kita bahas. Dari nomor 1, kita bahas sebelah sini ya. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang, yang sisi-sisi alasnya, berarti alasnya berbentuk persegi panjang ya kan? Kita bikin persegi panjang. Kasih titik di atas, tinggal kita hubungin. Ya, di sini seperti bentuk jajar genjang, tapi itu faktanya bentuknya persegi panjang ya. Terus di situ panjang sisinya 18 cm sama 32, berarti yang kecil 18 cm, yang panjang 32 cm. Lanjut, puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tinggi limasnya di situ sudah diketahui berapa? 42 cm ya kan? Berarti di sini tinggi limas ini anggap lurus ya. Di sini tingginya, di situ ada 42 cm. Yang ditanyakan berapakah volume limas? Buat kalian yang masih susah membedakan rumus volume, kan ada banyak volume ya kan, ada prisma, ada limas dan lain-lain, ada tabung. Itu nanti kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian cukup menggunakan 2 rumus, itu sudah bisa menentukan semua rumus volume bangun ruang ya. Oke, sekarang akan saya lanjutkan lagi. Berarti volume limas itu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3-nya kita tulis ulang. Karena di sini alasnya bentuknya persegi panjang, berarti luas alasnya di sini kita ganti luas persegi panjang. Berarti kali panjang kali lebar kali tingginya tinggal kita turunin. Tinggi sama dengan 1/3-nya turun, panjangnya di sini berarti 32 kali lebarnya ini 18 kali tingginya 42 cm. Terus kita hitung. Di sini 18 dibagi 3 bisa ya, 18 dibagi 3 berarti 6. Berarti tinggal 32 kali 6. 32 kali 6, 2 kali 6 12, 1 3 kali 6 18 tambah 1 berarti 19, 192. Bentar, berarti 192 masih kita kalikan 42 ya. Kali 42 sama dengan 192 kali 42, 2 kali 2 4, 9 kali 2 18, 1 kali 2 tambah 1 berarti 3, 2 kali 4 8, 9 kali 4 36. Berarti 3 kali 4 tambah 3 7. Terus kita tambah 4, 8 tambah 8, 16, 1, 10, 1, 8. 8064. Berarti nomor 1 jawabannya 8064 cm pangkat 3. Karena volume berarti pangkat 3 ya. 8064 cm pangkat 3. Lanjut kita ke soal yang kedua. Di sini semuanya limas ya. Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi. Berarti karena persegi, berarti kita bikin limas alasnya ini persegi. Sebentar kita ulang dulu. Oke, anggap ini persegi ya. Oke, di situ panjang sisinya 6. Berarti semua sisi sama ya kalau persegi. Terus diketahui volumenya 60 cm pangkat 3 ya. 60 cm pangkat 3. Hitunglah tinggi limas tersebut. Berarti kita disuruh cari tingginya ini. Tinggi limas nih. Tingginya berapa? Oke. Karena di sini diketahui volume, berarti kita menggunakan rumus volume. Nanti kalau yang diketahui luas, kita menggunakan rumus luas ya. Karena di sini yang diketahui volume, berarti kita mencari tingginya pakai volume. Volume limas apa rumusnya? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3-nya kita turunin kali alasnya karena berbentuk persegi, berarti rumusnya ini sisi kali sisi ya. Berarti sisi kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya kita belum tahu, yang kita cari tinggi ya kan nanti. Volumenya berapa di sini? 60 cm. Berarti di bawahnya volume ini kita tulis 60. Berarti 60-nya kita turunin lagi, 1/3-nya kita tulis, sisinya berapa di situ? 6 ya. Berarti 6 kali 6 kali tinggi. Tingginya karena kita belum tahu, ya udah tetap T. 60-nya kita turunin, 6 dibagi 3 berarti 2, 2 kali 6 berarti 12 kali T. Tingginya karena kita belum tahu, ya udah tulis T. Kalau kita mau cari tinggi berarti angka yang beda sama tinggi, yang beda sama dengan sama si tinggi, dibagi angka depannya tinggi ya. Berarti 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 berarti 5. Berarti tingginya 5 cm. Lanjut ke soal yang ketiga. Ini saya hapus.
Nomor 3, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi lagi, berarti kita bikin limas persegi lagi. Terus mempunyai luas alasnya di sini berarti 81 cm. Nah, di sini namanya luas, berarti ini kurang pangkat 2 ya soalnya ya. Berarti 81 cm persegi ya harusnya ya. Terus volume limasnya, di sini volume limasnya diketahui 162. Berarti volumenya 162 cm pangkat 3. Yang ditanyakan luas seluruh sisi tegak. Oke, sisi tegak limas berarti yang mana? Kita cari luasnya ya. Sisi tegak itu yang nih. Nih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Segitiganya ada 4 ya kan? Sisi tegaknya. Berarti sama saja kita mencari 4 kali luas segitiga. Berarti kita mencari 4 luas segitiga. Karena di sini sisinya sama semua ya. Karena bentuknya persegi, berarti sama semua. 4 kali luas segitiga. Berarti sama aja 4 kali alas kali tinggi dibagi 2 ya. Ini yang kita cari ya nanti ya. Oke, kita cari dulu. Karena di sini luas perseginya 81. Berarti kalau kita mau cari sisi, luasnya diketahui 81 cm persegi. Kalau kita mau cari sisi, berarti akar dari luas. Berarti akar dari 81, berarti 9. Berarti panjangnya sisi sini 9 cm. Semua sisinya berarti 9 ya. Terus kita lanjut. Kita harus mencari tinggi yang ini ya. Tingginya limas dulu ya. Karena kita belum tahu tingginya limas juga ya. Tinggi limas. Oke. Kita harus cari tahu tinggi limas dulu. Sama seperti tadi. Karena di situ diketahui volume. Berarti kita menggunakan rumus volume. Volume berarti rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volumenya diketahui 162, berarti tulis di bawahnya volume ini 162 sama dengan 1/3-nya tinggal kita turunkan kali luas alasnya sudah diketahui ya, nih 81 kali T, tingginya belum tahu kita. Berarti 162-nya kita turunin, 81 dibagi 3 berarti 27 kali T. Berarti kalau kita mau cari T tingginya, angka yang depan berarti 162 dibagi angka depannya T. Berarti hasilnya 6. Udah kelihatan ya. Terus kalau sudah, berarti tingginya di sini 6 ya. Saya pakai tinta merah biar berbeda. Berarti 6 cm. Sekarang, yang ditanyakan tadi, luas seluruh ya kan? Ini ya, yang kita tanyakan. Berarti kita harus tahu tinggi segitiga. Berarti ini kita geret lagi. Kita geser ke sini. Kita cari tinggi segitiganya. Tinggi segitiga berarti kita cari ini pakai rumus Pitagoras. Tinggi segitiga sama aja kita cari sisi miring ya. Oke. Di sini, kalau di sini semuanya 9, berarti separuhnya ini berapa? Berarti 4,5 ya kan? Berarti di sini 4,5 cm. Berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Karena kita cari sisi miring, berarti tinggal ditambah ya. Berarti misal di sini yang kita cari X, berarti kita mau mencari X, berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akar dari 6 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Karena sisi terpanjang, berarti ininya ditambah ya. Kalau kalian belum paham rumus Pitagoras, kalian juga bisa komen di kolom komentar supaya kita buatkan ya. Oke, berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat itu berarti 36 ditambah 4,5 kuadrat berarti 4,5 kali 4,5 gitu ya, berarti 20,25. Terus kita jumlah berarti sama aja akar dari 56,25. Berarti hasilnya 7,5. Yang belum bisa akar menggunakan desimal bisa komen di kolom komentar supaya kita buatkan videonya ya. Oke, berarti hasilnya 7,5 cm. Kalau kita sudah mencari X, berarti tinggi segitiganya udah diketahui 7,5 cm. Berarti kita bisa mencari segitiga. Luas alasnya di sini ya, berarti alasnya 9, tinggi segitiganya 7,5. Oke. Berarti kita mencari ini ya. Ini tadi. Berarti kita langsung aja. Berarti sama dengan, saya taruh di sini. Berarti 4 kali alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 4-nya bisa dibagi 2 ya. Berarti 2.
berarti sama aja 2 kali alasnya tadi berapa? Alas segitiganya 9 ya. Ini 9 kali tingginya, karena semuanya sama, tinggi segitiganya ini yang habis kita cari tadi, si X-nya 7,5. Udah. Sama dengan, berarti hasilnya 2 kali 9, 18. 18 kali 7,5 berarti 135 cm persegi. Oke. Jadi, luas seluruh sisi tegak limas tersebut 135 cm persegi. Ini saya hapus, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di situ volume limas. Oh ya, karena di sini sudah ada gambar limasnya, saya nggak perlu gambar lagi ya. Di bawah ini volumenya sudah diketahui 48.000. Nomor 4 volumenya sudah diketahui 48.000 meter ya di situ. Meter pangkat 3. Lanjut. Jika alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi, jadi ini bentuknya persegi ya. Walaupun dia sama kayak persegi panjang, tapi ini bentuknya persegi. Panjang sisinya 60, berarti di sini semuanya 60 ya. Pokoknya keliling 60. Terus yang ditanyakan, maka berapakah panjang PE? PE berarti yang ini ya. Yang ditanyakan berarti tinggi segitiganya. PE itu tinggi segitiga. Kalau ini namanya tinggi limas ya. Kita tadi nomor 3 juga cari PE kan, tinggi segitiga. Sama kayak nomor 3 tadi ya, berarti caranya. Oke. Karena di sini sudah diketahui volume, berarti kita mencari tinggi limasnya ini menggunakan volume. Tingginya ini menggunakan volume. Berarti rumus volume tadi 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan 1/3 kali luas alasnya sudah diketahui belum? Belum ya. Karena di sini bentuknya persegi, berarti luas persegi kan sisi kali sisi. Berarti sama aja 60 kali 60, berarti 3.600. Berarti luas alasnya ini 3.600 kali tinggi. Tingginya limas kita belum tahu ya, yang kita cari itu. Volumenya di sini sudah diketahui 48.000, berarti kita tulis di bawahnya volume sini 48.000. 48.000-nya kita turunkan sama dengan kita bagi 3. 36 bagi 3 berarti 12. Berarti 1.200 kali T. Ini masih ada 02 ya. Berarti kalau kita mau cari T, 4.800 dibagi 48.000 dibagi 1.200. Berarti sama dengan coret nolnya 2, coret nolnya 2. 48 dibagi 12 berarti 4. 4 tambahin 01 berarti 40. Oke, tingginya sudah ketemu 40. Berarti T-nya ini 40. Sekarang kita bisa mencarinya menggunakan sini. Kalau di sini semuanya 60, kalau dari tengah ke tepi sini berarti separuhnya 30. Tinggal dibagi 2 ya. Berarti kita mencari sisi miring menggunakan rumus Pitagoras. Kalau kalian sudah tahu pasti di sini langsung ketemu 50. Tapi kalau kalian belum tahu, berarti kita cari sisi miring yang ini ya, PE ya. Berarti kita cari PE. Nanti langsung ketemu ya ini. Berarti PE sama dengan pakai rumus Pitagoras, karena yang kita cari sisi terpanjang berarti dijumlah. Akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan akar dari, pokoknya kalau Pitagoras itu harus segitiganya harus siku-siku ya. Selain segitiga siku-siku nggak bisa pakai Pitagoras. Akar dari 40 kuadrat berarti 40 kali 40, 1.600 ditambah 30 kali 30 berarti 900. Berarti 16 tambah 9 berarti 2.500. Akar dari 2.500 berarti akar dari 25, 5. Akar dari 100, nolnya tambahin 1, 50. Berarti PE-nya ketemu 50. Jadi panjang PE ini hasilnya 50 cm. Oh, meter ya itu ya. Berarti 50 meter. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di situ nomor 5 diketahui gambar berikut menunjukkan piramida berbentuk limas. Berarti tetap sama ya. Kita tetap semuanya hari ini pembahasannya limas. Di sini diketahui panjang sisinya 230 ya, ya. Di sini bentuknya apa? Oh ya, persegi. Berarti ini semuanya persegi, berarti semuanya sama ya kan? Berarti sama seperti tadi yang ditanyakan di sini volumenya. Oke. Volume limas apa rumusnya? 1/3
kali luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiganya kita tulis ulang kali luas alas. Alasnya karena bentuk persegi berarti sisi kali tinggi. Sepertiganya kita tulis ulang kali sisinya berapa? 230 kali 230 kali tingginya ini ya, tingginya 146. Ini sama aja sini ya, tinggi prismanya ya. 146 sama dengan 2.574.466 2/3 meter pangkat 3. Ini kalau kita bikin kepecahan biasa. Kalau kita bikin bentuk desimal berarti 2.574.466,67 meter pangkat 3. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di situ diketahui alas sebuah limas berbentuk belah ketupat. Oke, ini akan saya hapus dulu untuk nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat. Berarti kita gambar belah ketupat. Bentar. Kita gambar belah ketupat. Anggap belah ketupat ya, tapi kenapa pakai layang-layang ya? Oke. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya. Diagonal itu perpotongan ya, perpotongan dari tepi ke tepi, dia yang memotong. Di situ ada 10 sama 15, berarti di sini 10 cm, yang sini 15 cm. Udah semuanya ya itu ya. Tinggi limas adalah 18 cm. Tingginya limas di sini kan saya kasih biru. Tinggi limas berarti dari titik tengah sini ke sini. Di situ ada 15 cm. Di situ berapa? 18 ya. Salah lihat saya. 18 cm. Terus jika diagonal alas maupun tingginya diperbesar 3 kali, maka tentukan perbandingan volume limas sebelum sama sesudah diperbesar. Oke, berarti kita cari volume limas sebelum diperbesar dulu, sama volume limas sesudah diperbesar 3 kali ya. Berarti kita masih menggunakan gambar ini. Berarti volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan sepertiga. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, rumus belah ketupat berarti diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 kalikan tinggi. Berarti sama dengan sepertiganya kita tulis ulang kali diagonal 1-nya tadi 10, diagonal 2-nya ini ya 10 sama 15 ya. Mau kebalik nggak masalah. Kali 15 dibagi 2 kali tingginya nih 18 cm. Berarti sama dengan 18 dibagi 3 berarti 6. 10-nya dibagi 2 berarti 5. 5 kali 6 30. 30 kali 15 berarti 450. Satuannya cm pangkat 3. Cm ya di situ ya. Terus ini berarti yang sebelum. Ini yang sebelum ya. Sekarang kita cari yang sesudah. Kalau yang sesudah di sini semuanya diperbesar 3 kali semuanya ya. Berarti 18-nya ini kita kalikan 3, 15-nya kita kalikan 3, 10-nya kita kalikan 3. 18 kali 3 berarti 54. 15 kali 3 45, 10 kali 3 berarti 30. Sekarang kita cari volume yang kedua, yang sesudah. Berarti rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiganya kita turunin kali alasnya karena berbentuk belah ketupat, berarti pakai rumus belah ketupat, D1 kali D2 dibagi 2 kali tinggi. Sepertiganya kita tulis kali diagonalnya, berarti kita pakai ini ya, 45 sama 30. 30 kali 45 dibagi 2 kali tingginya, kita pakai yang 3 kali, berarti 54 sama dengan 30 dibagi 2 berarti 15 dibagi 3 berarti 5. Berarti tinggal 5 kali 45 kali 54. Berarti hasilnya 12.154. Yang ditanyakan perbandingan volume limas sebelum sama sesudah diperbesar. Perbandingannya saya taruh di sini ya. Saya mohon maaf menggunakan tinta merah. Berarti volume sebelum banding volume sesudah
Berarti yang sebelum, kan di sini yang ditanyakan sebelum dulu ya. Berarti ikutin. Sebelumnya berarti 450 dibanding nih yang sesudah. 12.154. Kita sederhanakan. Di sini kok ini bukan 4 ya, tapi 12.150. 12.100, maaf, 12.150. Di sini berarti 12.150. Karena angkanya aja di sini 5 kali 4, angka terakhirnya 0 ya kan? Terus kita lanjut. Ini 00-nya bisa kita coret, dibagi 45 1, kita bagi 45 berarti 27 ya. Berarti 1:27. Semuanya dibagi 45 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Di situ sudah ada gambarnya, jadi saya tidak perlu menggambar lagi. Perhatikan 5 titik puncaknya T, ABCD, alasnya berbentuk persegi. Berarti alasnya di situ berbentuk persegi, keliling alas 5 72. Berarti sini semuanya kita kalau berkeliling ini panjangnya 72 cm ya. Berarti sisinya berapa? Kalau semuanya berkeliling 72, karena semuanya sisinya ada 4, berarti 72 dibagi 4. Kita cari sisinya dulu ya. Berarti kelilingnya sama dengan 72, kita cari sisi berarti 72 dibagi 4. Mohon maaf tinta merah terlalu mencolok. Berarti sisinya 72 dibagi 4. 7 dibagi 4, 1, 32 bagi 4, 8. Berarti 18 cm. Oke, berarti di sini 18 cm. Terus sekarang kita mencari, nah ya di sini diketahui TP. TP itu mana? Tinggi segitiga ya. Tinggi segitiganya ini sudah diketahui. Ini TP yang ini ya. TP-nya 15 cm. Ya. Ikutin soal ya. 15 cm kita taruh dulu. Karena di sini warna merah, jadi saya kasih warna merah juga. Terus yang ditanyakan volume limas. Oke, masih sama seperti tadi. Berarti kita harus cari tinggi limasnya dulu. Ini ya, tinggi limas yang ini ya. Sekarang kita kasih warna biru aja tinggi limasnya. Kita cari tinggi limasnya. Anggap ini lurus ya. Tinggi limas yang ini ya, nih. Berarti kita cari tinggi itu. Berarti rumusnya, kalau di sini 15, di sini kan 18. Di sini dari titik tengah ke tepi, berarti separuhnya 18, 9 ya. Berarti 9 cm. Kalau di sini 15, di sini 9, di sini berapa? Kita pakai rumus Pitagoras. Kita mencari misal di sini TO. Kita cari TO. Karena di sini yang kita cari bukan sisi miring, berarti dikurangi ya. Sisi miring dikurangi yang nggak miring. Berarti akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat berarti 225. Dikurangi 9 kuadrat berarti 81. Berarti akar dari 144. Akar dari 144 berapa? 12. Oke. Jadi TO-nya di sini sudah diketahui, jawabannya 12 tingginya ya. Berarti di sini 12 cm. Nah, sekarang kita bisa deh cari rumus apa? Volume limas. Kita bisa mencari volume limas. Volume limas rumusnya apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan sepertiganya kita tulis. Alasnya tadi bentuknya persegi ya. Berarti kalau bentuknya persegi, sisi kali sisi. Berarti kali tinggi. Tingginya tinggal kita turunin ya. Berarti sama dengan sepertiganya kita tulis ulang kali sisinya berapa di situ? Ini ya, 18 ya. Berarti 18 kali 18 kali tingginya, nih, 12 yang kita cari tadi ya. 12 dibagi 3, 4. Berarti tinggal 18 kali 18 kali 4. Berarti hasilnya 1296 cm pangkat 3. Oke. Itu untuk soal nomor 7. Berarti nomor 7 jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Volume sebuah limas 640 meter pangkat 3, tingginya 13 meter yang ditanyakan luas alas. Oke, ini juga mudah. Di sini berarti bentuknya persegi ya. Ya, ini pasti sama.
Berarti ini saya hapus dulu, nanti takutnya nggak ada tempat. Saya hapus dulu ya. Nomor 8 kita gambar limas dulu, karena saya selalu menggambar. Yang suka gambar kita gambar dulu ya. Tingginya berarti walaupun gambarannya jelek, no problem. Tingginya di sini berarti 13 meter. Berapakah luas alasnya? Oke. Kita cari luas alas. Mudah kan? Volume limas tadi rumusnya apa? Sepertiga. Karena di sini volume berarti kita pakai rumus volume ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya sudah diketahui 640, kali sepertiganya tinggal kita turunin. Kali luas alasnya yang kita cari. Kali tingginya sudah diketahui 13. Mudah banget. Berarti 640-nya kita tulis ulang sama dengan sepertiga kali 12. Berarti sama aja 13 per 3 luas alas ya. Berarti kalau kita cari luas alas sama dengan 640 dibagi 13 per 3. Berarti sama dengan, kalau pembagian di sini pecahan berarti harus diubah perkalian ya. Pengwalik. Berarti 640 kali 3 per 13. Hasilnya nanti 147,69 cm pangkat 3. Oh, luas alas ya, berarti cm pangkat 2. Ingatnya volume terus, ini koma ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar limas OKLMN berikut. Alas limas OKLMN merupakan persegi yang mempunyai panjang sisi 13 cm. Di sini sudah ada ya. Saya baca soalnya ya. Terus jika sisi tegak limas merupakan segitiga sama kaki. Oke, ini sama kaki ya, kakinya karena sama. Terus dengan tinggi 18. Oke, tinggi limasnya 18. Tentukan luas alas. Oke, kita cari luas alas. Di sini tadi bentuknya persegi ya. Ini mohon maaf saya lingkarin biar enggak bolak-balik. Berarti yang dicanakan luas alas. Berarti kita cari nomor 9 yang A. 9A luas alas. Berarti sama dengan alasnya karena berbentuk persegi, berarti luas persegi sisi kali sisi. Berarti sama dengan 13 kali 13. Alas itu bawahnya ya, alas kita, kayak alas kita, berarti bawah kita. 13 kali 13 berarti 169 cm per segi. Berarti luas alasnya sudah diketahui. Sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B yang ditanyakan luas segitiga LMO. Sekarang segitiga LMO-nya kita bikin garis warna karena birunya sudah banyak. Kita kasih warna ungu ya. Oke, di sini kita cari LMO. Ini segitiga ini. Aduh, udah tinggal ngikutin garis miring lagi ya. LMO. Oke. Kita cari segitiga yang itu. Apakah kita sudah tahu tinggi segitiga? Belum. Kita harus cari tinggi segitiganya dulu. Berarti di sini kita tarik garis, kita cari tinggi segitiga yang ini. Pakai rumus Pythagoras lagi ya. Kalau di situ 13 cm, berarti setengahnya berarti 6,5. Berarti di sini 6,5. Tinggi ini saya taruh di sini ya, cari tinggi segitiganya ya. Berarti kalau kita mau cari sisi miring, kalau kita mau cari sisi miring berarti akar dari, karena sisi terpanjang ya. Berarti misal di sini saya taruh X, berarti kalau kita mau cari X akar dari, berarti ditambah ya 18 kuadrat ditambah 6,5 kuadrat sama dengan akar dari 18 kuadrat berarti 324 ditambah 6,5 kuadrat. 6,5 kuadrat sama aja dapat kita tulis, nggak usah kita bikin 6,5, bisa kita tulis tetap 13, setengahnya 13 ya. Di sini tetap setengah kali 13 atau 13 per 2 boleh ya. 13 per 2 kuadrat. Ini karena 13-nya tadi kita bagi 2 kan, jadi 6,5. Kita bisa menggunakan cara ini juga. Tadi kita pakai koma, sekarang kita bukan pakai yang koma ya. Berarti ditambah
13 kali 13 kan 169 per 2 kali 2 berarti 4. Ini yang 13-nya kita kuadratin, 2-nya kita kuadratin dulu gitu ya. Berarti sama dengan akar dari, itu kalau sudah kita jumlah, berarti hasilnya akar dari 14. Ini kita bikin per 4 semua ya. Berarti yang depan juga kita bikin per 4. Berarti sama aja, 324-nya nanti dikali 4 ditambah 169 gitu ya. Kayak kita bikin pecahan itu loh. Berarti di sini langsung ya saya. Berarti akar dari 1465 per 4 sama dengan setengah akar 1465. Ini 4 kalau diakar kan jadi setengah ya. Kan 4 kalau diakar 2, karena dia di bawah berarti setengah ya. Gitu ya. Terus kita lanjut. Sekarang kita bisa mencari, ini berarti X-nya sudah diketemu, berarti X-nya sama dengan setengah akar 1465. Ini saya hapus ya, karena kita sudah ketemu X-nya. Sekarang kita lanjut, kita mencari luas segitiga LMO. Berarti kita sudah bisa cari ya. Berarti yang B, luas segitiga LMO sama seperti biasa, alas kali tinggi dibagi 2, berarti alasnya kita tadi berarti 13. 13 kali tinggi segitiganya berarti itu tadi yang sudah kita cari, setengah akar 1465 dibagi 2. Berarti sama dengan 12,39 ya. Atau dapat kita tulis 13 per 4, ini kalau kita hitung berarti sama dengan 13 per 4 akar 165-nya tetap. Ini kalau kita bikin desimal berarti ini bukan 165 ya, tapi 1465. Ini kalau kita bikin bentuk desimal berarti 124,39. Buat kalian yang masih kesulitan bikin desimal, kalian bisa komen di kolom komentar supaya kita jelasin ya. Lanjut, sekarang kita ke nomor yang C, luas bidang tegak. Ini sudah kita cari ya, sudah ketemu ya. Karena yang C ini kita membutuhkan yang B, berarti tetap enggak kita hapus yang B-nya. Luas bidang tegaknya berarti ada 4 ya kan, segitiganya ada 4, berarti tinggal kita cari 4 kali luas segitiga. Karena kita tadi udah cari salah satu luas segitiga LMO-nya, berarti tinggal 4 kali 124,39. Berarti hasilnya 497,47. Satuannya cm persegi ya. Di sini juga cm persegi karena semua satuannya cm. Namanya luas pasti cm persegi. Lanjut kita ke yang D, luas permukaan. Luas permukaan berarti yang D, kita nggak usah ngitung lagi ya. Berarti luas bidang tegaknya ini tadi, tinggal kita tambah luas alasnya ini ya. Berarti 497,47 ditambah, nih luas alasnya ini berarti 13 kali 13, karena bentuknya persegi ya kan. Luas persegi berarti sisi kali sisi. Berarti 13 kali 13, berarti 169. Berarti tinggal kita tambah 169. Berarti hasilnya 666,47 cm persegi. Gitu ya. Semoga bisa dipahamin. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Ini akan saya hapus. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Berarti panjang rusuknya, oh ya, sudah digambar ya di sini 2 cm. Tentukan volume limas ABCD. Oke, berarti kita disuruh cari volume limas ABCD. Volume tadi rumusnya apa? 1/3 luas alas kali tinggi. Karena di sini juga 2, berarti tinggi limasnya juga 2. Berarti sama dengan 1/3 kali alasnya, bentuknya apa di situ? Persegi ya kan? Berarti sisi kali sisi. Berarti sisi kali tinggi. 1/3-nya kita turunin, sisinya berarti 2. Berarti 2 kali 2 kali tingginya juga 2. Oke.
berarti kali 2 juga. Berarti sama dengan 1/3 kali 8. Atau dapat ditulis 8/3. 8 dibagi 3 bisa 2 kali. Sisanya 2/3 berarti 2/3. Nanti dapat kita tulis 2/3 atau 2,66 cm pangkat 3. Oke. Berarti hasilnya 2,66 cm pangkat 3. Oke, untuk nomor 10 ini ya. Mohon maaf ke bawah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila kalian punya pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya. Apa yang masih kalian kesulitan juga bisa komen di kolom komentar. Misal, Kak bahas Pitagoras dong, atau apa. Pokoknya komen aja di kolom komentar. Nanti request kalian akan kita jawab ya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.